Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur hamba haturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta-Mu kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, agar apa yang akan kami renungkan ini dapat bermanfaat bagi kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertekan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika Engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini, dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus melakukan mujizat dengan menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh jahat sejak kecil hingga anak itu bisu. Ketika Yesus dan ketiga muridnya pulang, banyak orang mengerumuni murid-muridnya yang lain dan mempersoalkan untuk menyembuhkan anak yang sedang kerasukan itu. Tetapi para muridnya tidak bisa melakukannya, sehingga ayah dari anak itu meminta bantuan Yesus.
Dan ayah dari anak itu menceritakan apa yang terjadi pada anak itu selama ia kerasukan. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk membawa anak itu datang, dan Yesus berkata kepada ayah, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Hal ini Yesus katakan supaya menunjukkan ketulusan hati dan kepercayaan ayah itu. Dan ayah itu berteriak bahwa ia percaya. Lalu Yesus mengusir roh jahat dari anak itu, dan ia menjadi sembuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pasti saja ada yang bertanya, mengapa para murid Yesus tidak dapat mengusir roh jahat? Jawabannya cuma satu, yaitu berdoa. Mereka tidak dapat mengusir roh jahat karena mereka tidak berdoa. Tanpa doa, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita setiap hari, sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus memulainya dengan berdoa agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan jika tidak, pasti saja ada hambatan. Maka dari itu, saya mengajak saudaraku semua agar sebelum melakukan aktivitas kita harus membuka dengan doa. Karena dengan berdoa, kita dapat mengikuti jalan kebenaran. Semoga. Sebelum kita menutup renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar tadi dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.